Halo halo men, gimana kabar hari ini? Jangan lupa berjemur ya kawan. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan cerita di chapter sebelumnya. Pada chapter sebelumnya diceritakan, Wuqing pun berhasil menemukan dan menyadarkan Tan Sanzang dari arwah jahat di alam baka. Untuk lengkapnya, tonton episode sebelumnya dulu ya. Terima kasih untuk kalian karena sudah menonton di channel ini. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada kali ini diceritakan Tan Sanzang berhasil disadarkan dan jiwanya pun kembali menjadi bersih. Lalu Tan Sanzang pun berterima kasih ke Wuqing. Wuqing pun mengatakan kalau dia sudah mencari Tan Sanzang ke seluruh alam baka. Dan dia beruntung bisa menemukannya di sini dengan tepat waktu. Ausu pun setuju karena jika dia datang lebih lama lagi, Tan Sanzang pasti akan menjadi arwah jahat. Tan Sanzang pun berkata dia hampir saja kehilangan harapan. Untungnya Wuqing datang. Dia juga berkata dia selalu mengandalkan Wuqing. Wuqing pun berkata kepada Ausu kalau tindakannya membuatnya menghormati Ausu. Lalu Tan Sanzang pun kaget karena dia melihat wanita buta kawan lama Wuqing ikut dengannya. Lalu wanita itu pun mengatakan kalau benar dia sahabat Wuqing yang memiliki penginapan di tepi sungai pasir. Dan namanya adalah Xiaoyu. Ausu pun kaget karena dia pikir Wuqing memiliki pacar. Wanita itu pun menjelaskan kalau selama bertahun-tahun jiwanya dikurung oleh Raja Alam Baka. Dan Wuqing berhasil menyelamatkannya. Tan Sanzang pun penasaran dengan Raja Alam Baka dan bertanya ke Wuqing. Wuqing pun menjelaskan kalau Raja Alam Baka adalah gurunya sebelum dia. Lalu Wuqing jujur kalau dia sudah banyak melakukan banyak kejahatan. Dulu dia banyak mengumpulkan arwah dari dunia manusia. Dia pun berhenti sejak kenal Tan Sanzang. Tapi dia masih merasa bersalah sampai saat ini dan merahasiakannya ke Tan Sanzang. Wuqing pun menjelaskan kalau itu membuat Raja Alam Baka dendam kepadanya. Dan sekarang Raja Alam Baka tidak akan melepaskannya karena dia sudah mencuri kompas Alam Baka untuk menemukan Tan Sanzang. Wuqing pun mengatakan satu hal yang tidak boleh dilakukan di alam baka adalah melawan Raja Alam Baka itu. Karena Raja itu akan memiliki banyak keuntungan. Tan Sanzang pun mengerti seberapa kuatnya Raja Alam Baka itu. Dan Ausu pun bertanya memang seberapa kuat Raja itu. Dan kenapa tidak melawan dan membunuhnya saja. Lalu muka Tan Sanzang pun berubah menjadi serius. Dengan tatapannya yang tajam. Dia pun berkata kalau Raja Alam Baka adalah orang aneh yang memiliki sosok lusuh, memiliki tubuh raksasa, dan naik kereta perunggu untuk melilingi alam baka. Xiaoyu pun mengatakan kalau Tan Sanzang adalah makhluk agung karena berhasil menebak sosok Raja Alam Baka. Lalu Tan Sanzang pun berkata dia tidak menebak, dia hanya melihat orang yang ada di depannya. Lalu, raja itu berteriak kalau dia tidak akan membiarkan Wuqing kabur karena sudah mengkhianatinya dan mencuri barangnya. Dia juga berkata karena semua kelompok kucing sudah di sana, dia akan membunuhnya sekaligus saat ini. Lalu mereka berempat pun langsung kaget. Wah, yolo kan? Wuqing pun langsung meminta gurunya untuk mengulur waktu karena dia membutuhkan waktu agar bisa mengaktifkan mantra yang membuat mereka ke alam manusia. Tan Sanzang pun berkata apakah mereka ada ide. Untungnya dia langsung memiliki ide dan berkata ke Ausu kalau semua ini bergantung padanya. Sayangnya Ausu menolaknya karena tubuhnya yang terluka lebih baik istirahat. Lalu Tan Sanzang pun tidak peduli dan langsung menariknya berlari. Wuqing pun butuh waktu untuk menyusun formasi batunya dan Xiaoyu pun bertanya apa yang bisa dia bantu. Lalu Wuqing memintanya untuk mencari batu sedang sebanyak 5 buah. Di sela usahanya menyiapkan bahan-bahan, Wuqing bertanya perasaan dari Xiaoyu setelah dia pergi dan bagaimana dia bisa mati.
Xiaoyu pun menjelaskan awalnya baik-baik saja kehidupannya. Tapi suatu hari dia diserang oleh kalajengking. Wuqing pun bilang kalau kalajengking itu adalah utusan dari Raja Alam Baka. Karena Raja Alam Baka tidak bisa melakukan apapun di alam manusia. Wuqing pun meminta maaf karena dirinya sudah menjadi beban besar untuk Xiaoyu. Xiaoyu pun menangis dan mengatakan Wuqing terlalu keras dengan dirinya sendiri. Dia juga berterima kasih karena bisa bersama Wuqing. Xiaoyu pun mengatakan kalau dia selalu bertanya-tanya wajah Wuqing. Dan ternyata Wuqing tampan baginya. Dan Wuqing pun tertunduk dan bilang itu tidak benar. Cie, baper kan. Lalu Xiaoyu juga menanyakan apakah masih ada rahasia di balik topengnya. Wuqing pun mengatakan tidak. Di sisi lain terlihat Raja Alam Baka sedang mengejar Tan Sanzang dan Aosu. Tan Sanzang lalu bertanya ke Aosu apakah dia bisa terbang. Karena jika tidak, Aosu lebih baik di belakangnya. Aosu pun mengatakan kalau dia tidak suka dengan aura Raja Alam Baka. Dan Tan Sanzang berkata mereka hanya perlu menahannya sebentar. Raja Alam Baka pun berkata, beraninya makhluk fana menentangku. Apakah mereka sudah gila? Lalu Aosu pun terbang dan menyerang Raja Alam Baka. Sambil berkata, jangan meremehkannya karena dia adalah Aosu yang perkasa. Dan dia berkata apakah Raja Alam Baka bisa melawannya. Sambil bicara kalau lawannya adalah Raja Alam Baka gadungan. Tenggilin ya Aosu. Aosu pun menyerangnya dengan wujud naganya. Dan serangan itu dengan mudah ditangkis oleh Raja Alam Baka. Lalu Aosu pun tetap menyerangnya dan akhirnya Raja Alam Baka melemparkan pasukan bonekanya untuk merebut senjatanya dari Wuqing. Boneka itu pun langsung lari menjalankan tugasnya. Sayangnya Tan Sanzang menghadangnya dan melawan satu persatu boneka itu dengan tinjunya. Tan Sanzang berkata dia akan sebisa mungkin menolong boneka itu untuk membebaskan jiwanya. Boneka itu pun hancur satu persatu oleh tinju Tan Sanzang. Lalu Tan Sanzang pun menyadari keanehan dirinya. Karena semakin lama dia berada di boneka-boneka itu, maka api semedinya semakin pudar. Itu akan menjadi masalah besar dan Tan Sanzang pun berteriak Wuqing. Wuqing cepatlah! Dan terlihat formasi batu Wuqing pun sudah siap. Xiaoyu pun berkata selanjutnya dia harus apa. Dan Wuqing menjawab hanya bersabar. Xiaoyu pun bertanya lagi berapa lama. Wuqing malah menjawab dia tidak tahu pokoknya sabar aja dulu. Di sisi Aosu terlihat memuncaknya pertarungan mereka. Raja Alam Baka mengeluarkan senjata celurit berantainya dan menebas Aosu sambil berteriak memintanya untuk minggir. Aosu pun terjatuh dan kembali ke wujud manusianya. Dia heran kenapa palanya sakit saat ini dan tidak bisa mempertahankan bentuk naganya karena dia gagal berkonsentrasi. Hal itu membuat Raja Alam Baka menertawakannya dan berteriak kalau Aosu harus tunduk padanya. Karena semua jiwa yang masuk ke alam baka tidak bisa mempertahankan akalnya jika berhadapan langsung dengan Raja Alam Baka. Walau tubuh Aosu naga dan bisa menahan pembusukan, tapi bukan berarti dia menjadi kebal. Benar saja, Aosu pun semakin lemah dan perlahan kehilangan kesadarannya. Serta api semedi Aosu pun memudar. Aosu pun lebih memilih untuk mati dan kembali menyerang Raja Alam Baka. Dia juga meminta maaf kepada Tan Sanzang kalau dirinya tidak bisa melakukan ini lagi. Raja Alam Baka pun meminta Aosu jangan melawan karena dirinya akan memasukkan Aosu ke boneka barunya. Tan Sanzang pun berpesan kalau dia harus tetap tegar karena saat ini dia juga sedang di ujung tanduk. Dan yang bisa dilakukan sekarang adalah percaya ke Wuqing. Wuqing pun yang menyaksikan pertarungan itu merasa Tan Sanzang dan Aosu sangat kesulitan. Dan itu membuat Wuqing dan Xiaoyu sangat gugup. Wuqing pun berkata kalau panik tidak ada gunanya. Karena bersabar adalah satu-satunya kunci untuk terhubung ke alam manusia. Wuqing juga berpesan kalau setelah mereka kembali ke alam manusia, Xiaoyu harus bersembunyi dan tidak boleh ketahuan Raja Alam Baka. Xiaoyu pun mengatakan lantas apa yang dilakukan Wuqing? Wuqing akan terus mendampingi gurunya sampai selesai.
Tiba-tiba ada suara yang berkata kalau batu wucing arahnya salah. Suara itu mengagetkan mereka, dan mereka pun mencarinya. Lalu dari reruntuhan bangunan, terlihat tangan yang keluar dan mengatakan kalau itu salah karena formasi di alam baka terbalik dengan alam manusia. Dan yang mengatakan adalah salah satu boneka milik Raja Alam Baka. Boneka itu bersembunyi di balik keruntuhan bangunan. Kenapa dia bersembunyi ya? Dan chapter ini pun selesai. Gimana? Makin penasaran gak sih ceritanya semakin kesini? Saksikan video selanjutnya aja ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya kawan. Terima kasih dan sampai jumpa.